Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlinda Okta Marcella Putri dari Prodi S1 Pendidikan Tata Niaga, offering A. Di sini saya akan menjawab atas analisis kasus saya. 1. Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini, segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang, baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sependapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Manajer bisa membuat fungsi perencanaan dan pengorganisasian secara seimbang kepada 5 orang yang terisi dengan cara 1. Sebagai manajer, kita harus mengetahui dahulu keberagaman karyawannya. Misalnya keberagaman latar belakang, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Dengan kita mengidentifikasi keberagaman karyawan yang ada, akan memudahkan manajer dalam menyesuaikan pembagian kerja agar bisa seimbang. 2. Sebagai manajer, kita bisa rutin melakukan evaluasi kerja dengan melibatkan karyawan. Keberagaman skill antar karyawan bisa digunakan untuk membangun kesuksesan sebuah perusahaan. Apabila sebuah perusahaan dikelola dengan skill yang baik, dapat memberikan kemajuan pada perusahaan. Dua, kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari kumpulan orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut, A. Rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi minimal organisasi di mana Anda berada dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, internal, dan lingkungan umum. A. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang dari luar yang mempengaruhi kinerja di suatu perusahaan, misalnya seperti pemerintah, konsumen, distributor, dan pemasok. B. Lingkungan internal. Lingkungan internal, lingkungan yang berada di dalam perusahaan dan memiliki implikasi langsung pada perusahaan itu. Elemen dari lingkungan internal adalah 1. Karyawan, 2. Manajer, 3. Pemegang saham dan direksi. C. Lingkungan umum. Lingkungan umum yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan bisnis secara tidak langsung. Faktor-faktor dalam lingkungan umum menimbulkan dampak yang luas bagi semua perusahaan dalam sebuah perekonomian. Faktor dari lingkungan umum yaitu 1. Faktor politik, 2. Hukum, 3. Sosial budaya, 4. Teknologi, 5. Demografi. 2B. Apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi ketidakmampuan seorang pemimpin untuk memprediksi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam perusahaan. Cara meminimalkan ketidakpastian yaitu 1. Komunikasi. Komunikasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian seseorang. 2. Membuat konsumen merasa puas. 3. Membangun dasar yang kuat. 4. Menetapkan tujuan yang jelas. 2.
2C. Globalisasi manajemen harus mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Organisasi yang bersaing secara global harus mampu untuk mengembangkan sumber daya pengetahuan, baik melalui pelatihan sumber daya manusia atau melalui pengembangan sistem berbasis pengetahuan sebagai sarana untuk tetap mendapatkan daya saing global. Dampak dari budaya kerja organisasi yaitu 1. Budaya organisasi membentuk perilaku staf dengan mendorong perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi bekerja yang lebih efisien dan efektif. 2. Budaya organisasi membatasi peran yang membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya, karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda-beda. 3. Mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan individu. 3. Jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan SDM untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya, Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha yang Anda buat dalam perencanaan SDM tersebut? 1. Pengumpulan dan analisis data untuk meramalkan permintaan maupun persediaan sumber daya manusia yang diekspektasikan bagi perencanaan bisnis ke depan. 2. Mengembangkan tujuan perencanaan sumber daya manusia. 3. Merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan perencanaan sumber daya manusia. 4. Mengawasi dan mengevaluasi program-program yang berjalan. Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak atau alat permainan edukatif ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk baru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya ditambah menjadi 3, antara lain alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang dapat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Berdasarkan informasi tersebut, jenis organisasi yang tepat adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah penggabungan antara struktur organisasi fungsional dengan organisasi divisional, dengan tujuan untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang ada pada kedua struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini sering disebut juga dengan struktur organisasi proyek, karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek organisasi yang ditugaskan kepadanya. Berikut bentuk struktur organisasi matriks. Di tingkatan pertama ada direktur utama. Di bawah direktur utama ada 4 manajer, yaitu manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer sumber daya manusia. Setiap proyek produk A, B, dan C memiliki manajer tersendiri-sendiri. Seperti proyek produk A memiliki manajer produksi, memiliki manajer pemasaran, memiliki manajer keuangan, dan memiliki manajer sumber daya manusia. Begitu dengan proyek produk B, memiliki manajer produksi, memiliki manajer pemasaran, memiliki manajer keuangan, dan memiliki manajer sumber daya manusia. Juga yang C, memiliki manajer produksi, memiliki manajer pemasaran, memiliki manajer keuangan, dan memiliki manajer sumber daya manusia. 5. Berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan
akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Apa maksudnya? Maksud dari strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur adalah berbeda-beda, bergantung pada masing-masing organisasi, dan dalam suatu organisasi itu, struktur akan berbeda dari waktu ke waktu. Struktur organisasi ini memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi untuk mempertahankan kedatangan dan kepergian orang-orang untuk mengkoordinasi hubungannya dengan lingkungan. Struktur mengikuti strategi. Strategi akan menentukan bagaimana jalur wewenang dan saluran komunikasi diatur antara para manajer dan bawahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.